Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Japistira. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kasus dalam PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum Perusahaan Negara Farmasi diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan tersebut menjadi PT Kimia Farmasi Persero. Kasus PT Kimia Farma. Yang pertama, pada audit tanggal 31 Desember 2011, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih yaitu sebesar 132 miliar. Dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa. Namun menurut Kementerian BUMN menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Yang kedua yaitu pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001 disajikan kembali dan hasilnya ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Yang ketiga, pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang telah dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar. Pada unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar. Pada unit perdagangan besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Yang keempat, kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Pada etika bisnis adalah kemampuan yang sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Dalam PT Kimia Farma, auditor sudah melakukan tindakan yang tepat dengan mengaudit laporan keuangan sesuai standar audit yang berlaku. Tetapi, perusahaan melakukan kecurangan dengan melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada unit yang tidak disampling oleh auditor sehingga tidak berhasil terdeteksi. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling penting dan mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Dalam kasus ini, ada permasalahan yang melanggar prinsip kejujuran yaitu pada audit 31 Desember 2011. 3. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk selalu berperilaku adil kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan, baik itu terkait masalah ekonomi, hukum, sosial, ataupun masalah lainnya. Pada kasus PT Kimia Farma melaporkan pada audit tanggal 31 Desember 2001. Lalu, setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali dan hasilnya telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Lalu, pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikannya hanya sebesar 99,56 miliar. Dalam kasus ini, PT Kimia Farma mengabaikan prinsip keadilan karena telah melakukan penggelembungan dana hanya untuk menarik investor dan tidak memikirkan resikonya. 4. Prinsip saling menguntungkan. Dalam prakteknya, prinsip ini terjadi dalam proses bisnis yang baik di mana perusahaan ingin
mendapat keuntungan dan konsumen ingin mendapatkan barang atau jasa yang memuaskan. Dalam kasus PT Kimia Farma, prinsip tersebut tidak terlaksana atau tidak dijalankan karena hanya menguntungkan sebelah pihak, yaitu pihak manajemen saja yang mendapatkan keuntungan lebih dari kecurangannya yang nilainya miliaran rupiah. 5. Prinsip integritas moral. Pada kasus ini, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih yaitu sebesar 132 miliar pada tanggal 31 Desember 2011. Kemudian, Kementerian BUMN menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Lalu dilakukannya audit ulang keuntungan yang didapatkan menjadi 99,56 miliar. 3. Unsur moralitas dalam bisnis. Hati nurani. Pada kasus ini, PT Kimia Farma tidak mempunyai hati nurani karena telah melakukan kecurangan dan melakukan pencatatan ganda pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil deteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh PT Kimia Farma. 2. Kaidah emas. Dalam kasus PT Kimia Farma sangat jauh dari kaidah emas, karena kesalahan audit mengakibatkan banyak orang terlibat dan terjadinya kerugian yang sangat besar pada perusahaan, dan hasilnya pada audit pun nominalnya sangat lebih besar. 3. Penilaian umum. Pada kasus PT Kimia Farma dikenakan denda sebesar 500 juta, direksi dalam PT Kimia Farma terkena denda 1 miliar, serta partner HTM yang mengaudit Kimia Farma didenda sebesar 100 juta rupiah karena tidak berhasil mengatasi resiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan dana. Kesimpulan, berkaca dari kasus PT Kimia Farma, kita dapat melihat bahwa etika dan bisnis sebagai dua hal yang berbeda. Memang beretika dalam bisnis tidak akan memberikan keuntungan dengan segera. Karena itu, para pelaku bisnis harus belajar untuk melihat prospek jangka panjang. Kunci utama kesuksesan bisnis adalah reputasinya sebagai perusahaan yang memegang teguh integritas dan kepercayaan pihak lain. Adanya kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma ini sangat berdampak negatif pada peran akuntan publik di mana muncul suatu keraguan oleh banyak pihak dalam mengaudit atau memeriksa laporan keuangan. Tentunya hal ini sangat menyinggung etika profesi akuntan yang seharusnya menjadi pedoman para akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan, tetapi tidak diterapkan oleh para akuntan publik. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat menurun terhadap jasa para akuntan publik. Ketidakpercayaan terhadap peran akuntan publik mengakibatkan adanya penolakan ketertiban akuntan publik dalam pemeriksaan pajak di mana hal tersebut sangat mencoreng nama baik profesi akuntan publik di mata masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.